Wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa taba'a atharahu ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jamaah, para pemirsa, para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita hidayah, memberikan kepada kita taufik agar kita senantiasa meniti jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, jalan yang dimana akan mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Para ayahanda, para ibunda yang diberkahi oleh Allah, pada pagi hari ini seperti biasa kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk berjumpa kembali melalui udara, baik secara suara saja ataupun secara gambar juga, untuk melanjutkan rangkaian kajian kita pada pembahasan kitab Hati yang ditulis oleh Syekh Mustafa Al-A'dawi hafidhahullahu ta'ala wa ra'ah. Sekarang kita masuk ke tema yang baru yang disebutkan oleh hafidhahullah, kata Syekh, al-hirs, semangat yang oleh buat anak-anak kita. Jadi sebelumnya Syekh menyebutkan hal-hal yang bisa memberikan pengaruh anak kita dalam pendidikan mereka. Ya, jadi apa saja sih yang bisa mempengaruhi anak kita dalam proses hidupnya mereka dari kecil sampai dewasa, itu apa saja yang bisa memberikan pengaruh? Di antaranya kemarin kita sebutkan adalah dari keluarga, ya, dari lingkup keluarga itu sendiri, ya, ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya, mereka lah yang bisa memberikan pengaruh yang sangat kuat, karena anak itu akan melihat, ya, keluarganya dulu yang paling pertama dilihat. Yang kedua atau yang selanjutnya yang disebutkan oleh Syekh di sini adalah guru, ya. Ya, guru itu termasuk juga mereka-mereka yang bisa memberikan pengaruh kepada anak-anak kita. Bahkan tidak jarang, para bapak, para ibu, kita jumpai anak-anak kita itu malah banyak terpengaruh dengan guru daripada orang tua, gitu loh. Anak itu lebih patuh ke guru, lebih mendengarkan ucapan guru, lebih mengutamakan ucapan guru ketimbang ucapannya orang tua. Ketika orang tua ngomong A, ternyata gurunya ngomong B, nah, biasanya yang dikedepankan gurunya nih B. Ya, kata guru saya begini, kata guru saya begitu, padahal orang tuanya ngajarin baik pula, gitu loh. Dan ucapan-ucapan guru biasanya sangat-sangat membekas pada hati seorang anak, akan tertancap dengan kuat sekali. Maka di sini perlunya para ibu, para ayah, ya, ketika akan menyekolahkan anaknya, menyekolahkan putra dan putrinya, carikan sekolah yang di dalamnya guru-guru yang saleh. Enggak harus guru yang terbaik, yang sangat masya Allah ilmunya, yang sangat enggak harus, ya. Yang penting guru tadi adalah guru yang guru yang saleh, guru yang bertakwa, guru yang mengajar penuh dedikasi,
guru yang mengajar penuh kedisiplinan, guru yang mengajar penuh dengan amanah, guru yang mengajar santrinya penuh kecintaan. Guru-guru yang seperti inilah yang perlu kita carikan. Dan berarti otomatis jangan sampai kita memberikan kepada anak kita guru-guru yang tidak baik. Ya. Fakum, kata Syekh, kum bita'alimi abna'ika wa banatika qadra istita'atika. Yang pertama kata Syekh, ya, kum, ya, lakukanlah, ya, wahai seorang ayah, wahai seorang ibu, ajari anakmu, ajari putrimu semampumu. Nah, ini yang memang tugas sebagai seorang ayah dan ibu. Dan ini memang tugas mendasar, ya. Kewajiban seorang ayah memberikan pendidikan kepada putra putrinya. Jadi orang tua itu nggak boleh pasrah total kepada sekolah dalam mendidik anaknya. Jangan sampai orang tua itu pasrah, apa istilahnya orang Jawa itu, pasrah bongkoan gitu ya. Di losno anak itu, diserahno total ke sekolahan. Jangan. Memberikan pendidikan kepada anak semampunya. Bisa ngajari Iqra, ajari anakmu Iqra. Bisa ngajari Al-Fatihah, ajari anakmu surat Al-Fatihah. Bisa ngajari anakmu surat An-Nas, ajari anakmu surat An-Nas. Kalau jenengan nggak bisa baca An-Nas, nggak bisa baca Al-Fatihah, belajar dulu. Setelah bisa, ajari anaknya. Kalau nggak bisa tuh kebangetan gitu ya. Orang Islam masa nggak bisa baca Al-Fatihah, padahal Al-Fatihah sendiri dibaca minimalnya sehari 17 kali dalam salat kita. Ajari yang senang. Abata saja diajari. Insya Allah bisa lah para orang tua. Dan ini memang tugas utamanya di orang tua asalnya. Kalau ada guru, kalau zaman sekarang ada guru, ada sekolahan dan yang lain sebagainya, mereka itu hanya membantu orang tua. Jadi ayah, ibu adalah tugas jenengan, ya, tugasnya sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu untuk apa? Mendidik putra putrinya. Wahris ala an tadfa'a abna'aka ila aidin aminatin tattaqillaha fihim. Kata Syekh, dan semangatlah dan usahalah untuk apa? Meletakkan atau menyerahkan putra-putramu, putri-putrimu ila aidin aminah, ke tangan-tangan yang amanah. Maksudnya apa? Ke guru-guru yang amanah. Tattaqillaha fihim, guru-guru yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala mendidik anak-anak kita nantinya. Masya Allah. Ya. Guru-guru yang bertakwa, guru-guru yang ngajari akhlak yang baik, guru-guru ngajari akidah yang sahihah, guru-guru yang mengajarkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai salah meletakkan putra-putrinya. Jangan sampai salah. Betapa banyak sekarang sekolah-sekolah yang Masya Allah mengajarkan putra-putrinya misalnya hal-hal yang diperkenankan dalam agama Islam. Mengajarkan bermain musik, padahal musik itu haram. Mengajarkan pergi ke tempat-tempat yang haram, tempat-tempat yang berisi kemaksiatan, apalagi ketika studi tour misalnya. Pergi ke pantai-pantai yang isinya wanita-wanita tidak menutup aurat.
pergi ke tempat peribadatan orang-orang non-Islam, apalagi di dalamnya nanti dilakukan ritual-ritual yang khusus pada agama tersebut. Ini harus kita cermati, wahai jamaah. Ya, jangan hal-hal yang seperti ini jangan dianggap apa? Jangan dianggap sepele. Fadfa bibnika ila rajulin yusalli wa ya'rifu rabbahu yu'allimuhu kitab Allah wa sunnata rasulih sallallahu alaihi wasallam. Maka serahkan anakmu, kata Syekh, kepada seseorang lelaki yang rajin sholat. Masya Allah, ya. Karena apa? Ya karena anak itu akan nyontoh salah satunya siapa? Guru. Kalau gurunya rajin sholat, rajin ibadah, santrinya pun yaitu anak kita akan nyontoh beliau. Makanya kata Syekh, serahkan putramu, carikan guru yang gimana tipenya? Rajulun yusalli, yang rajin sholat. Wa ya'rifu rabbahu, dan seorang lelaki yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, bukan seorang lelaki yang lalai, bukan seorang laki-laki yang tidak ingat Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang mengenal Allah, dekat dengan Allah, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yu'allimuhu kitab Allah, yang akan mengajari Al-Qur'an. Wa sunnata rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan mengajari apa? Sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Cari guru-guru yang semacam ini. Guru-guru terbaik buat putra-putri kita. Kalau anaknya perempuan, carikan seorang ustadzah, seorang guru perempuan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang baik, yang mengajarkan Al-Qur'an, yang mengajarkan As-Sunnah, mengajarkan hal-hal yang baik, tidak mengajarkan untuk membuka aurat, tidak mengajarkan untuk kemaksiatan, tidak mengajarkan untuk mencintai orang-orang kafir. Cari guru-guru yang semacam ini, guru-guru yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Idfa' bibnika ila syakhsin wara'in yakhshallaha wa yattaqih. Putramu kepada seseorang yang wara', seseorang yang menghindari hal-hal kemaksiatan, seseorang yang menghindari hal-hal yang bisa memadaratkan akhiratnya, seseorang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Susah atau tidak ya? Tentunya susah mencari guru yang semacam ini. Ya. Makanya ini perlunya sebagai seorang ayah, seorang ibu, ya, jangan asal memasukkan anaknya ke sebuah sekolahan. Ya. Seorang ayah, seorang ibu harus memperhatikan dulu ini sekolahnya bagaimana, gurunya bagaimana, ajarkan apa, kurikulumnya seperti apa, cara pengajarannya bagaimana, suasananya bagaimana, apakah laki-laki hanya laki-laki saja atau dicampur dengan perempuan, itu harus diketahui agar seorang ayah, seorang ibu bisa menimbang ini apakah baik buat anaknya atau tidak, terutama baik dari sisi agamanya para jemaah, ya. Baik dari sisi agamanya, ya. Karena ini yang akan dibawa bekal untuk apa? Anak-anak kita nanti sampai kehidupan akhirat kelak. Jangan hanya melihat dari sisi duniawi, ya. Hanya melihat dari sisi nanti anaknya bisa kerja nggak, bisa nyari duitnya, bisa jangan. Ya, perhatikan dulu masalah akhiratnya. Gimana pendidikan agamanya di sebuah sekolah tadi? Apakah diajarkan tiap hari? Apakah dipraktekkan juga tiap hari? Apakah ada kegiatan-kegiatan yang
mewujudkan pelajaran agama tadi? Ya. Apakah cuma diajarkan sekali seminggu? Nah, ini harus diperhatikan oleh seorang ayah. Ila man ya'bathu bihi wa yu'allimuhu asyarra wal fasada wa su'al akhlaqi. Kata Syekh, la tadfa'u, jangan serahkan putramu, ila man ya'bathu bihi, kepada seseorang guru yang nanti menyia-nyiakan dia, lalai, wa yu'allimhu syarra, bahkan dari keburukan, dan juga akhlak yang tidak baik, akhlak yang buruk. Ya, jadi putramu, kata Syekh, jangan serahkan ke seseorang yang ya'bas, berbuat hal yang sia-sia, atau bahkan mengajari yang buruk. Ya, gurunya misalnya suka merokok, ya, padahal gurunya itu tahu dokter ngomong merokok membunuh gitu ya. Masa guru nggak mau ngikutin saran seorang dokter? Ya. Nah, ini kan lucu ya, seorang guru tapi tidak mau mengikuti saran seorang dokter. Sama-sama orang-orang yang berpendidikan. Lah, guru yang semacam ini anak disekolahkan ke sekolah guru semacam ini, gurunya merokok, ya otomatis anak kita akan belajar merokok juga dari guru. Ya. Ketika misalnya bapaknya nggak merokok, terus negur anaknya, nak nggak boleh merokok. Bapak kenapa nggak boleh merokok? Guru saya aja merokok, kan begitu biasanya. Dijadikan dalil oleh seorang anak, jadikan hujjah. Ya. Kalau memang merokok nggak boleh, Pak. Ini guru saya merokok di sekolah, ngajar sambil merokok. Wa yu'allimuhu syarra, tadi kerusakan, wal fasad wa su'al akhlak. Begitu pula guru yang kadang beberapa guru masih memiliki akhlak yang tidak baik. Suka marah, suka mukul, suka menampar. Ya. Padahal menampar, suka marah, ya, suka memukul itu adalah akhlak-akhlak yang tidak baik. Atau gurunya misalnya tidak melakukan apa yang ia sampaikan, misalnya gurunya guru akhlak, mengajarkan adab-adab, adab makan, duduk, tapi dia makan sambil berdiri, ya, atau hal-hal yang lain sebagainya. Ini jangan sampai anak kita serahkan ke mereka. La tadfa bibnatika allati tushtaha ila rajulin yu'allimuha fayahdiha famajtama'a rajulun wa imra'atun illa wa kana salisuhuma. Jangan serahkan putrimu, serahkan putrimu yang menarik, ya, yang menarik seorang lelaki, gitu ya, ke seseorang lelaki yang mengajarinya, apalagi mengajarinya secara privat, hanya berdua saja, ya. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, famajtama'a rajulun, tidaklah berkumpul seorang lelaki, wa imra'atun, dan perempuan, illa wa kana salisuhuma syaitan, kecuali yang ketiganya adalah
setan. Ya, atau dalam riwayat yang lain disebutkan la yakhluwanna rajulun bimra'atin. Tidak boleh khalwat seorang laki-laki, tidak boleh berduaan laki-laki dan perempuan. Meskipun itu adalah seorang gurunya, enggak boleh. Kenapa? Karena kata Nabi SAW yang ketiganya adalah siapa? Syaitan. Dan syaitan ini para ayah dan para ibu, ya, jangan dianggap ketika ada setan, akhirnya setan tadi apa? Mengganggu mereka agar tidak apa? Agar tidak melakukan kemaksiatan. Bukan. Ya. Setan ini malah yang apa? Menghiasi. Ya. Jadi kalau ada laki-laki dan perempuan berduaan, ya, meskipun dalam rangka belajar, les privat atau apa gitu ya, ini nggak boleh karena yang ketiganya adalah siapa? Setan. Lah setan ini bukan berarti akan mengganggu mereka akhirnya nggak bisa berduaan, bukan begitu maknanya. Maknanya adalah apa? Setan nanti akan menghiasi. Jadi laki-laki tadi misalnya gurunya itu akan dihiasi menjadi indah di hadapan perempuan tadi. Perempuan tadi pun sama, dibuat indah di hadapan laki-laki tadi sehingga apa? Saling menarik ya. Sehingga saling dekat, ditambah was-was setan terus selalu dihembuskan antara laki-laki dan perempuan tadi sehingga terjadilah apa yang tidak diharapkan oleh orang tua. Tafaqqad ahwala ra'iyatika wa abnaika bainal hini wal akhar fa anta mas'ulun anhum. Kata Syekh, tafaqqad, terus cari ya. Ya, cari tahu keadaan siapa? Rakyatmu. Maksudnya di sini siapa? Anak-anak keluarga. Ya, jenengan sebagai seorang bapak, ya, cari tahu terus bainal hini wal akhar, dari waktu ke waktu. Ya. Fa anta mas'ulun anhum, karena engkau akan dimintai pertanggungjawaban tentang mereka tadi. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap dari kalian adalah apa? Seorang pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai apa? Pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi cari tahu anaknya di mana, anaknya bagaimana, anaknya sama siapa, ya. Anaknya main di mana, itu harus kita cari tahu sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu. Ya. Salhum kam hafidtum, tanya mereka sudah berapa banyak hafalannya. Dan anak itu ya, para jamaah, para ayah, para ibu, ketika ditanya seperti ini, dia akan semakin termotivasi untuk menghafal lebih. Dan sudah berapa hafalannya? Juz 30 bah. Ya. Ini beberapa saat kemudian tanya lagi, sudah berapa banyak hafalannya? Nah, ini termotivasi. Ya, ini apa? Membuat seorang anak itu semakin terpacu untuk apa? Menghafal lebih, menghafal lebih, menghafal lebih. Begitu melihat bagaimana orang tuanya memperhatikan dia. Berbeda dengan orang tua yang nggak perhatian sama sekali sama anaknya, nggak pernah ditanya berapa hafalannya, biarin aja empuh, hafalan piro karuh, ya. Juz 30 kayak juz berapa nggak tahu, pokoknya roe ngapal, dah. Ini kan sesuatu yang apa? Tidak bagus bagi orang tua seperti ini. Ya. Harusnya dia memberikan perhatian. Dan dalam bentuk salah satu bentuk perhatian yang diberikan kepada seorang anak adalah apa? Tanya. Belajarnya sudah sampai mana, Nak? Ya. Hafalannya sudah sejauh mana? Sudah berapa ayat misalnya, atau sudah berapa surat yang sudah dihafal? Ya, sudah berapa juz? Nah, itu pacu terus ya, ditanya terus agar apa? Anak itu semakin apa? Terpacu. Ila aina dhahabtum? Di antara bentuk pertanyaan yang bisa disampaikan kepada anak adalah apa? Ila aina dhahabtum? Kemana perginya? Ya. Nak, kamu pergi dari mana? Ya.
Dari mana tadi? Kok nggak pulang-pulang? Atau dari mana tadi kok agak lama pulang dari sekolahnya? Ya. Dari mana tadi? Ya. Maka yang seperti ini, anak itu kalau ingin pergi ke tempat-tempat yang terlarang, dia jadi nggak enak. Ya. Dia jadi was-was. Kenapa? Karena tahu bakal ditanya sama orang tuanya. Ya. Mau ke tempat-tempat yang dilarang oleh orang tuanya atau tempat-tempat yang jauh gitu ya, dia akan minta izin terlebih dahulu, bisa jadi kepada seorang ayah atau seorang ibu kalau mau pergi ke tempat yang jauh. Kenapa? Karena sudah menjadi kebiasaan orang tuanya apa? Perhatian. Dan diantara bentuk perhatiannya adalah apa? Ditanya. Kalau kemana-mana ditanya. Wa min aina ataitum. Jadi ditanya, dari mana kamu pergi atau kemana mau pergi, itu selalu apa? Ditanya. Tapi biuslubin hadiin rafiq, dengan metode yang baik, metode yang penuh kelembutan, ya. Jadi nanyanya itu nanya yang lembut. Mau kemana nak? Ya. Jangan nanyanya dari awal sudah penuh kecurigaan. Mau kemana? Dari mana? Ya, tapi dengan lemah lembut. Dari mana anakku? Dari mana Ananda? Mau kemana nak? Mau kemana nak fulana? Mau kemana nak fulan? Dari mana tadi? Ya, nanyanya dengan apa? Bahasa yang lembut, dengan penuh ketenangan, dengan penuh kita memberikan kepercayaan kepada seorang anak tadi. Jangan penuh kecurigaan, jangan penuh kekerasan dan yang lain sebagainya. Wasyaddid in kanal amru yahtaju ila tasdid, tapi boleh keras asalkan memang momennya butuh dikerasi. Ya. Anaknya misalnya tidak jujur padahal orang tuanya tahu, ya, maka boleh dikerasi anaknya, ya, dikerasi sesuai dengan kondisi apabila itu dibutuhkan. Wa illa fal aslu huwa rifqu fama kana fi syai'in illa zanah wa ma nuzi'a min syai'in illa sanah. Kalau memang tidak butuh dikerasi anak tadi, maka hukum asalnya adalah dengan apa? Dengan kelembutan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah." Sesungguhnya kelembutan itu tidaklah ada pada sesuatu kecuali akan menghiasinya. Jadi lembut itu akan membawa kebaikan terus. Wala yunza'u min syai'in illa sanah. Ya. Dan tidaklah kelembutan itu dicabut dari sesuatu kecuali akan apa? Memperburuknya. Jadi hukum asalnya ya pakai kelembutan, pakai kelemah lembutan, dengan nada yang baik, dengan nada yang santai, dengan penuh kepercayaan kepada anak, tanpa mencurigai, tanpa ini itu, dan tanpa suudzon dan yang lain sebagainya. Ya, dengan penuh lembut. Ya, kalau memang lembut bisa, nggak usah kasar gitu loh. Ya. Kalau dengan pertanyaan lembut bisa, nggak usah bentak-bentak. Kalau dengan lembut bisa, nggak usah marah-marah orang tua itu. Ya. Dan di hadis yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu maha lembut dan mencintai apa? Kelembutan. Wa kadzalikal khadimat as-salihat. Begitu pula di antara hal yang memberikan pengaruh kepada seorang anak adalah siapa? Al-khadimat as-salihat. Asisten rumah tangga atau pembantu. Maka orang tua kalau memang di rumahnya butuh pembantu, ya, karena ya rumahnya yang luas, ya, dan kebutuhan untuk asisten, ya, dan anaknya banyak misalnya, maka butuh pembantu rumah tangga. Cari pembantu pula, pembantu yang soleh. Ya, kalau laki-laki pembantu ya saleh, kalau pembantu ya perempuan yang salehah. Pembantu yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bin nisbati lil khadimat, ya. Terkait dengan pembantu asisten rumah tangga fil buyut, di rumah-rumah, allati fihal khadam, yang di dalamnya ada pembantunya, yang butuh pembantu, karena tidak semua rumah ada pembantu.
Ya, dan pembantu ini salah satu yang yang dicontoh oleh seorang anak. Bahkan mungkin di beberapa rumah tangga anak itu lebih nurut sama pembantunya, lebih nyuntuh pembantunya, saking dekatnya mereka dengan siapa? Asisten rumah tangga tadi. Pembantu kah, asisten rumah tangga kah, babysitter kah, atau siapalah. Ya, itu mereka harus orang-orang yang saleh dan wanita-wanita yang salihah. Yajduru bil abi bal wa yajib alaihi, ya. Pantas bagi seorang ayah, bahkan wajib bagi seorang ayah, in ata bi khadimatil bait, kalau mendatangkan pembantu rumah tangga, an ya'tiya biha khadimatan ta'rifu rabbaha, seorang pembantu yang mengenali Allah Subhanahu wa taala. Seorang pembantu yang menjaga salatnya, seorang pembantu yang sering membaca Al-Qur'an, ya. Sering memurojaah, apalagi pembantunya Masya Allah memiliki hafalan minimal juz 30 lah ya. Masak sambil ngaji, masak sambil berzikir, masak sambil bertasbih. Ya, ini kan Masya Allah banget gitu ya. Ini kalau punya pembantu semacam ini kan ibarat nemu emas ini ya. Pembantu sambil masak murojaah Al-Quran, sambil motong-motong sayur, sambil nyuci, itu terus melantunkan ayat Al-Quran dari bibirnya, dari lisannya. Ini Masya Allah, bibirnya senantiasa basah dengan zikir Allah. Kalau nemu yang seperti ini, Masya Allah ya. Wa tuwaqqiru nabiyaha, dan seorang pembantu yang memuliakan Nabi SAW. Wa tuqimu hududallah, seorang pembantu yang menegakkan batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah dilakukan, kemaksiatan Allah ditinggalkan. Fa innaha fil baiti, karena pembantu, asisten rumah tangga, apalagi sampai semacam babysitter di rumah itu, bimanzilatil dia layaknya seorang ibu. Bagi siapa? Lil atfal, bagi anak-anak, itu kayak ibu sendiri. Dia yang mendidik, yang gendong, yang ngasuh, yang menemani, ngancani, dan yang lain sebagainya. Wa yaktabisul abna'u min sulukiha wa min akhlaqiha wa min saqafatiha. Dan seorang anak tadi akan mengambil, mencontoh dari apanya? Akhlaknya pembantu tadi, tabiatnya pembantu, akhlaknya pembantu, wa min saqafatiha, dan dari pengetahuannya pembantu. Nah, kalau bisa pembantunya ada pembantu yang tidak suka cerita-cerita yang aneh-aneh. Ya, pembantunya mengenal Al-Quran dan Sunnah juga. Ya, pembantunya yang nggak suka membawa hal-hal yang mengajarkan kebid'ahan, ya, mengajarkan hal-hal atau cerita-cerita yang khayal, cerita-cerita bohong, cerita-cerita horor misalnya. Jangan. Pembantu yang semacam ini akan banyak mempengaruhi anak dengan hal-hal yang tidak baik. Kenapa? Summa hiya jalisun, karena pembantu itu seperti teman bagi anak. Imma jalisun salihun kahamilil miski, bisa jadi dia adalah pembantu yang baik sebagaimana teman yang baik, yang seperti kata Nabi SAW, seperti penjual minyak wangi, au jalisin su'in, atau teman yang buruk, pembantu yang buruk, kana fi khilqir, seperti orang pandai besi, tukang pandai besi, alladzi yahriqus sauba, yang bisa membakar pakaian. Jadi pembantu itu ya, apalagi semacam babysitter tadi yang kita sebutin itu, nemplek terus sama anak itu kan. Ya, makanya seperti ini orang tua harus nyari pembantu atau asisten rumah tangga atau babysitter yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang punya ilmu yang baik, yang punya pemahaman yang baik, ya. Yang punya yang beribadah dengan baik, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Summa liyahdar al-ab minal khalwati biha. Ini bagi bapaknya ya. Ya, hati-hati si bapak ya, liyahdar, hati-hati ya, waspada,
jangan sampai berduaan dengan pembantunya. Kalau pembantunya jadi perempuan, jangan sampai. Wa kadzalikal abna'ud dzukur al-balighun, anak-anak yang sudah balik nggak boleh berduaan dengan apa? Pembantunya, pembantu perempuannya. Kenapa? Fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakhluwanna rajulun bimra'atin fa inna salisahuma syaitan. Lelaki tidak boleh berduaan dengan perempuan yang bukan mahramnya, karena yang ketiganya adalah setan, ya, yang akan menghiasi laki-laki untuk wanita tersebut, menghiasi wanita tersebut untuk laki-laki tersebut. Akhirnya apa? Saling melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hati-hati bapaknya dan juga hati-hati anak-anaknya yang sudah balik. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah bersabda, iyyakum waddukhula 'alan nisa, hati-hati jangan sampai kalian bermudah-mudahan menemui wanita. Faqala rajulun, maka ada salah seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, afara'aital hamwa ya Rasulullah, kalau saudara ipar bagaimana wahai Rasul? Boleh enggak saudara ipar nemui iparnya? Qala, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alhamu al-maut, saudara ipar itu adalah kematian. Ipar itu adalah kematian. Karena akan bisa menghancurkan rumah tangga seseorang. Layaknya mati yang menghilangkan nyawa seseorang, maka masuknya ipar menemui istri, ya, saudara ipar, ya, menemui seorang wanita, iparnya suami menemui seorang wanita, ini bisa menghancurkan rumah tangganya. Ya, jadi bapak kalau memiliki asisten rumah tangga, jangan berduaan dengan asisten rumah tangganya tadi. Begitu pula anak-anaknya laki-laki yang sudah balik, ya, jangan berduaan dengan pembantunya yang wanita. Jadi di sini sampai di sini mungkin yang bisa saya sampaikan. Intinya adalah para bapak dan para ibu, ya, para ayahanda, para ayah dan para ibunda semuanya, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cari guru yang baik buat anaknya, guru yang bertakwa, guru yang mengajarkan Quran, guru yang mengajarkan sunnah. Kalau rumah jenengan, rumah antum, rumah anti butuh pembantu, cari pembantu yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Cari pembantu yang enggak aneh-aneh, cari pembantu yang enggak mengajarkan hal-hal yang tidak baik kepada anak kita. Ya, karena mereka ini, guru dan asisten rumah tangga tadi, adalah orang-orang yang bisa memberikan pengaruh kuat kepada anak kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita dapat senantiasa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita, dan memasukkan kita semuanya dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV.